Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi sama Bapak ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kimia dan juga jenis-jenis reaksi kimia ya. Nah, persamaan kimia. Persamaan kimia adalah cara untuk menulis sebuah reaksi kimia. Ini seperti resep di dapur, tapi untuk reaksi kimia. Persamaan kimia menunjukkan zat-zat yang bereaksi atau reaktan dan zat-zat yang dihasilkan atau produk. Contoh persamaan kimia ya. H2 ditambah O2 sama dengan H2O. Dalam contoh di atas, H2 dan juga O2 ada reaktan, yaitu H2 itu apa? Hidrogen. Dan O2 itu adalah oksigen. Dan persamaan yang dihasilkan itu H2 dan O2 akan menghasilkan H2O, yaitu adalah air atau produk. Nah, tanda panah di sini adalah menunjukkan perubahan dari reaktan menjadi produk. Syarat persamaan kimia. Nah, yang pertama adalah seimbang. Setiap jumlah atom dari setiap unsur dari ruas kiri dan juga di ruas kanan itu harus sama. Ini sesuai dengan hukum kekekalan massa. Yang kedua, menggunakan simbol kimia yang benar. Setiap unsur atau senyawa harus ditulis dengan simbol kimia yang benar. Jangan asal-asalan. Ya. Yang terakhir, menunjukkan wujud zat. Ya. Nah, ada S untuk padat, L untuk cair, G untuk gas, dan AK untuk larutan. Jenis-jenis reaksi kimia. Ada beberapa jenis-jenis reaksi kimia yang umum digunakan adalah yang pertama adalah reaksi sintesis atau kombinasi. Itu menggabungkan dua atau lebih zat untuk membentuk suatu zat baru. Contoh, A tambah B sama dengan AB. Yang kedua ada reaksi dekomposisi, yaitu menguraikan satu zat menjadi beberapa zat. Contohnya, AB itu garis bereaksi A tambah B. Nah, yang seterusnya adalah reaksi penggantian tunggal, yaitu adalah satu reaksi yang menggantikan satu unsur untuk menggantikan unsur yang lainnya dalam suatu senyawa. Contoh, A plus BC itu sama dengan AC plus B. Nah, yang kedua adalah reaksi penggantian ganda, itu saling bertukar ion. Contoh, AB plus CD panah AD plus CB. Ya, jadi ini yang B-nya ke sini, yang D-nya ke sini bertukar. Nah. Terus ada reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah reaksi yang melibatkan perpindahan elektron. Contohnya menggunakan pembakaran dan juga korosi, ya. Terus ada reaksi asam basa. Adalah reaksi yang terjadi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Contoh, HCl plus NaOH sama dengan NaCl plus H2O. HCl itu adalah asam, NaOH adalah basa. NaCl itu adalah garam dan H2O adalah air. Kita lihat ya. Contoh persamaan reaksi itu setiap jenis. Ada reaksi sintesis, ya. Nah. Sintesis itu adalah menggabungkan dua unsur menjadi satu unsur, ya. 2H2O, 2H2 plus O2 sama dengan 2H2O. Kalau dekomposisi adalah menguraikan atau memisahkan sebuah reaksi kimia, ya. 2H2O itu adalah diuraikan menjadi 2H plus O2. Ya, ini ada yang salah. Terus ada penggantian zat tunggal. Kalau penggantian zat tunggal di sana adalah memindahkan ya satu ion ke yang lain. Zn plus 2HCl itu
panah ya, ZnCl2 plus H2. Dan ada penggantian ganda ya, seperti begini. Redox ya. Kalau diulangi ya, penggantian ganda itu adalah menukarkan ion. Nah iya pindah salah satu unsur iya pindah ke dia, salah satu unsurnya pindah ke dia gitu. Nah, redox, kalau redox itu adalah kan tadi adalah sintesis ya. Cuman ini terjadi pada zat besi. Ya, maksudnya adalah benda logam. Ya. 2 magnesium plus O2 itu sama dengan 2 magnesium O. Itu nanti akan kita belajar untuk reaksi redox itu nanti di SMA ya. Begitupun dengan asam basa ya. Ya, sudah dijelaskan ya di PPT sebelumnya. Nah, pentingnya memahami persamaan kimia. Memahami persamaan kimia sangat penting dalam mempelajari kimia karena yang pertama adalah memprediksi produk reaksi. Maksudnya di sini adalah kita bisa mengetahui zat apa yang akan dihasilkan dari suatu reaksi. Yang kedua, menghitung jumlah zat yang bereaksi dan dihasilkan dengan menggunakan metode stoikiometri. Ya. Yang terakhir, seterusnya, yaitu adalah memahami mekanisme reaksi. Bagaimana reaktan berubah ya menjadi produk. Yang terakhir, menerapkan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam industri, farmasi, dan juga lingkungan. Ingin belajar lebih lanjut tentang topik spesifik dalam persamaan kimia? Nah, beberapa topik kita bahas lebih dalam adalah stoikiometri, yaitu tentang perhitungan kualitatif dalam reaksi kimia. Terus ada yang laju reaksi, yaitu kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Terus ada kesetimbangan kimia, yaitu keadaan di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Terus ada termodinamika kimia, yaitu adalah energi yang terlibat dalam reaksi kimia ya. Dan beberapa topik ini kita akan pelajari lebih dalam di penjenjang SMA atau paket C yang kalau jurusan kimia atau ambil mata pelajaran kimia ya. Kalau kakak-kakaknya memilih di pelajaran kimia ya, jurusan IPA itu tepatnya. Next ya. Nah, elemen pendukung ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.